Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kalau Pak Prabowo ada tambahnya. Rahayu, Rahayu. Tangan Prabowo. Bapak Ibu yang berbahagia, saya melihatnya senyumnya indah. Jadi Bapak kemana-mana pun saat ini membuat semuanya menjadi indah. Jadi terima kasih kehadirannya Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Yang kami hormati, politisi. Kalau dikira Pak Hasim, Bismillah. Yang kami hormati, yang kita banggakan, kita semuanya Ketua Satgas Perumahan Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Beliau begitu padat jadwalnya, namun beliau membuat sebuah akselerasi buat kita orang properti dengan Satgas Perumahannya. Dan yang hebat, yang harus kita syukuri adalah beliau menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Jadi terima kasih yang kami hormati senior-senior yang hadir di sini, Pak Musida, Ketua PPO Sri, Bapak Edi Usi, Bapak Budiarsa, beliau anak pendiri Pak, jadi harus disebut, kalau nggak walat orang Jawa bilang itu Pak. Ada perumahan yang energi Pak. Bonimina, boleh berdiri Pak. Bapak namanya terkenal tapi belum kelihatan. Nah, terus, ya. Sayang sahabat saya Pak Budiman Sujatmiko belum hadir. Bang Fahri Hamzah, kalau beliau di Pemkot DPR jadi semuanya kenal. Tapi tetap harus berdiri juga nggak apa-apa. Pak Panangnya Cimanung Kali, terima kasih. Ini saudara saya Pak. Ini orang Jawa lahirnya di Batak. Dan teman-teman dari Perbankan di sini Pak Nixon, Pak dari PSI Heruandi, PSI, ada PRI, kemudian mohon maaf nih dari Kementerian PUPera, Pak Iwan jago main bola, nanti saya bisa kena tendangan pisang nanti. Pak Iwan, Pak Dirjen, terima kasih hadir. Dari Bapak Nas sudah hadir, terima kasih. Tadi sudah disinggung sama Pak Hasim, kalau saya nggak menyinggung. Kemudian dari Kemendagri, karena mentoknya perizinan banyak dan kita akan butuh Kemendagri, jadi Bapak harus berdiri. Iya, biar dikenal. Kemudian dari sahabat kita, Tapera yang tidak lelah berjuang, dan dari BPN ATR yang hadir, terima kasih. Kemudian ini sekjen saya yang paling ganteng Pak, ini sayangi banget istrinya, sampai bajunya kena kopi aja langsung ganti. Pak Raymond silakan berdiri Pak. Jangan ditanya Pak sudah punya cucu, jadi ya aman-aman. Juga teman-teman dari DPP RE, ada Waketu, semuanya hadir Pak Insya Allah. Dan ini Bapak sudah ngetes DPP RE. Seperti Roro Jonggrang meminta siapa tuh? Bandung Bondowoso untuk bikin 1.000 candi. Kita mendapatkan konfirmasi, boleh langsung tahu ketawa. Jam 8 pagi dan besok jam 10. Bayangkan Pak, saya harus telepon sendiri semua ketua DPD. Nah, alhamdulillah Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Tuh. Jadi yang tidak bisa hadir itu yang Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Saya mendapatkan informasi jam 8, Pak.
pesawat semuanya berangkat jam 10 pagi waktu sana. Tuh kita nggak bisa ini. Ya kita doakan kita selamat sampai tujuan. Jadi itu, tapi hampir 85% hadir. Jadi itu bawah iya. Dan memang saya harus melakukan sendiri Pak, karena kadang-kadang kalau di WA grup, di sekretariat tuh, tapi begitu WA, dan dibalas-balas, saya telepon Pak. Jadi saya mengikuti gaya Prabowo, kerjaan nomor tok. Kira-kira seperti itu. Kemarin juga saya lakukan seperti itu. Betul apa biasa? Jadi hadir di sini Pak, dari Aceh ke sini Pak, tidak pelaku. Jadi Pak, kosnya 15 juta per teman-teman ini. Jadi harus memberikan yang lebih. Sama Aceh silakan berdiri. Sumatera Utara silakan berdiri. Sumatera Barat silakan berdiri. Jambi silakan berdiri. Tepuk tangan yang keras, kita harus semangat tuh. Pekanbaru silakan berdiri. Sumatera Selatan silakan berdiri. Lampung silakan berdiri. Kalau Belitung, Bengkulu. Nah ini masih ini Kadin. Lampung, sudah ya. Kepri. Kepulauan Riau. Jadi kalau Sumatera hampir 90%, 90% lebih. Nah ini yang perlu jawab. Karena tadi saya adalah saudaranya apa namanya? Oh Batam. Oh, saya sengaja Pak, karena tadi kelihatannya ini. Karena yang di Pulau Jawa, karena tadi saya sahabat saudaranya Pak Pan ya, saya menyebutnya Banten. Mana Banten? Ya, terima kasih. DKI Jakarta. Jawa Tengah. Nggak apa-apa berdiri karena seragamnya nanti berdiri dulu. Wah. Nanti kasih SP ya, OKK ya, agaknya beda. Rupanya aku ketawa ini. Ini bukan politik tapi mau SP itu. Malam hari menunjukkan kepada kita semuanya. Fighting spirit beliau memang hebat dan cerdas. Karena sampai akhir menjadi wakil ketua dan tidak ada masalah. Walaupun sudah kumaha-kumaha. Jadi tepuk tangan buat Bapak Lee. Lanjut, Jogja. Di Jogja sedang ada kegiatan Pak, tapi tetap aja remote-nya harus ada waktu. Ini Pak, dengan penilaian kita beneran nggak itu masalahnya. Jadi, mohon maaf saya menggunakan nama Bapak. Tapi memang betul. Karena apa? Nanti kita jelaskan. Kita dulu Pak ya. Dari Bali. Terima kasih. Kemudian dari Jatim. Jatim sedang menyiapkan muda Pak. Jadi lomba calon empat. Jadi bingung saya menentukan yang mewakili yang mana. Repot Pak. Jawa Barat. Padahal saya dari Jawa Barat Pak. Saya ketua DPD Jawa Barat 2 periode.
dan selalu aklamasi. Kemudian berarti NTT, saya nggak yakin karena Indonesia Timur. Hari NTT itu mana NTT? Berarti harus NTT beli NTT. Oh ya, inilah. Kalau keluaran dari partai itu, Pak, selalu berbagi kebaikan. Seperti Pak Fahri itu ya. NTT, ya nggak tahu pasti. Apakah ada yang bisa mewakili? Tidak. Karena tadi pagi, Ibu Maria diam dulu. Saya jadi bingung kalau Ibu bicara terus. Ibu, please. Ya. Harus saya jadi bingung. Tadi pagi, Ketua Papua itu, tuh saya masih berusaha pakai Lion terus ke Makassar, baru sini. Saya itu akan, pokoknya kita sudah menghargai lah. Apakah dari Papua ada yang sampai di sini? Pendidik. Bapak itu PP 25 juta, Pak. Jadi Bapak itu ngalahin Bruno Mars. Karena tiketnya untuk hadir situ bertemu Bapak, itu segitu, Pak. Belum hotelnya. Bapak sering-sering datang ke Pak, berarti akan ada pertumbuhan ekonomi, Pak. Betul. Palu, datang, Pak. Kemudian Sulawesi Selatan, beliau datang pagi-pagi, Pak. Tadi, Pak. Pesawat jam 4 di sana, Pak. Jam berapa? Jam 5 di sana, berarti jam 4 di sini. Jadi bangunnya jam 3. Tadi duduk di depan, Pak. Pak sukses membuat teman-teman itu fighting spiritnya tumbuh lagi. Iya, tepuk tangan lah itu ya. Kemudian Sulbar, Singapura, pesawatnya hanya satu, Pak. Saya pernah musda di sana, Pak. Terpaksa 3 hari karena pesawatnya itu satu dan setengah 6. Wah, repotnya setengah 6. Jadi Bapak nanti salah satu adalah transportasi harus terbaiki, Pak. Ini pesan, Pak, ya, tepuk tangan. Kemudian Sulut dan Gorontalo dan 3 DPD pokoknya sedang ada kegiatan, Pak. Ada yang namanya diklat dan sertifikasi. Itu. Jadi mohon maaf belum saya hadir. Kemudian kita menginjak Kalimantan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Ketua Ahsani. Sekretarisnya, Pak. Benarnya lagi ngitung, Pak. Kalau bertiga gimana? Karena itu 2 kali transit, Pak. Kalimantan itu paling susah, Pak. Jadi kalau mau Kalimantan mau ke Sulawesi, itu harus ke Surabaya dulu, Pak. Balik lagi. Belum kalau Kalimantannya Makassar. Wah, itu Pak. Jadi transportasi harus betul-betul mulai diperbaiki, Pak. Kalimantan Tengah, Kalbar, ya, kalau Bapak kalau ke Kalbar ke Pontianak hati-hati. Karena pada saat saya muda di sana, Pak, saya keracunan kepiting sama sama kopi, Pak. Dilawat, Pak, jadi waduh. Dan kawan-kawan ini, Pak, salah satu lagi, Pak, kekeluargaan. Kita dijaga, dirawat, dan diantar sampai bandara. Jadi hidup, Pak. Mana lagi yang belum? Kaltara tidak ada. Kaltara, oke. Ketuanya sudah sepuh, jadi saya nggak berani telepon. Itu berani telepon, Pak. Takutnya kakek kualat saya Pak, seperti itu. Ada yang belum disebut, Kak?
Kalvin. Kalvin ketuanya Pak dari Gerindra, jadi nyalon wakil wali kota, jadi sudah agak susah kesini, sedang berjuangnya ya. Jadi kita doakan menjadi wakil wali kota ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah ya, cukup? Siap semuanya? Apa kabarnya? Coba. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Hakim, Hasil yang kami hormati, uh, tim sukses yang kami banggakan, ya, dari Kemenpora, Tapera, Pak Iwan ini paling kita tacklingnya, jadi harus saya sebut-sebut gitu Mas. Jadi, perbankan dari Bank BTN, Wilson harus saya sering sebut karena yang salah banyak sama saya. Masih sebenarnya sebelum saya sedikit melakukan laporan, saya mau cerita true story-nya, insight-nya. Tolong ini nggak perlu dimuat media ya. Jadi 3 kali Munasri itu selalu meminta harus adanya Kementerian Perumahan. Dan pada saat giliran saya, bayangin Pak, Munas itu kan amanah. Jadi saya berpikir harus bagaimana. Jadi Bapak paham kan kenapa sih harus ada Kementerian Perumahan? Karena kami nggak punya bapak. Ibu juga nggak ada. Sehingga apa Pak? Bapak lihat peraturan itu nggak pernah mampir kita lihat bisa. Ketentuan itu ada 1 tahun itu tahun 2002 itu Pak. Peraturan itu 1 tahun itu bisa 5 dan kita bingung. Sudah dijepit COVID, sudah diancam Pak Listen NPN, kejam Pak Listen. Kalau bukan kalau mah baik-baik Pak. Betul Pak Listen ya? Dan pada saat itu Pak, itulah semuanya dari zamannya mungkin Pak Edi, mungkin Pak Toto, Pak Sulaiman, semuanya kita ini punya amanah yang sama. Dan pada akhirnya pasti yang namanya aman pasti kita ingin melakukan banyak hal. Makanya kami berusaha untuk bisa mengkomunikasikan sehingga kami punya proposal properti ini. Alasannya Bapak pasti paham. Kita secara anggaran 0,6 APBN, meskipun PDB-nya 14 dan seterusnya. Dan akhirnya kita punya properti nomik ini adalah sebagai anak yang ingin mendapatkan perhatian orang tua. Jadi bukan karena kita pengen yang lain-lain, betul Pak? Ya. Jadi kalau ada salah dalam pemaparan saya, lihatlah kami ini anak Bapak. Dan insya Allah berkontribusi buat Indonesia. Dan meskipun sebagai anak, sebagai meminta perhatian, insya Allah datanya bisa kita pertanggungjawabkan. Bapak juga paham perjuangan kita untuk bisa kenal Pak Boni dan sebagainya. Pasti Bapak juga sebel. Kenapa? Oh, setiap Bapak ada di mana, itu ketua umum datang duluan dari depan dengan normal. Karena Pak, dilihat itu perjuangannya. Benar itu, betul Pak ya. Saya selalu ngomong. Jadi itulah contoh Prabowo yang tidak pernah mau gagal. Jadi gagal 3 kali dan akan jadi pemenang.
Dan Re saya sebagai ketua mendapatkan mana itu bagaimana berjuang untuk didengar dan akhirnya alhamdulillah kita didatangi untuk mendapatkan apa yang menjadi arahan Pak Arsul. Tapi kalau kita hitung-hitung Pak, ini curhat Pak sebentar tadi kan tidak curhat sebentar ya. Yang salah itu juga sebelah kanan Pak Iksan. Karena apa? Nanti saya usulkan. Aduh, lama banget. Nah, masalah apa ya? Saya sedang lupa. Kemudian sahabat saya, saudara saya, ini satu awal nih, Pak. Jadi, Pak, gimana ya? Kan saya mau diajar. Kita itu 65% suplai perumahan nasional itu dari ini. Kok nggak diajar? Enggak, nanti saya takut. Nah, akhirnya timbul sama yang pun. Jadi, tepuk tangan buat Polri. Tapi kita semuanya baik-baik, Pak. Karena semuanya mungkin ada code of conduct yang tidak mau dilakukan. Jadi saya juga tetap pasangan baik, tetap meminta maaf. Itu nanti Pak, apa yang saya harus memulai apa yang harus kita laporkan. Jadi sekali lagi Bapak, yang kita sampaikan adalah dari anak yang butuh perhatian, tapi insya Allah kita sudah mempunyai kontribusi positif seperti yang disinggung sama senior saya Pak Rudian. 14% PDB kita itu dari. Jadi latar saya harus mempikir mengenai usulan perumahan itu, walaupun internal tadi saya sebagai pengaduan anak pada orang tua ini bahasanya kabur sebenarnya. Jadi saya merefer ya, seperti itu. Kita tahu backlog ini dari 2010 sampai 2020 Pak tidak bergeser dari 10%. Kemudian penduduk yang ada di kota saat ini 56%. Proyeksinya tahun 2035 menjadi 60% ada di kota. Bayangkan kalau tidak ada kebijakan, nggak ada perumahan, nggak ada centralized perencanaan, maka akan jadi problem. Kalau ada problem, akan bisa jadi konflik sosial. Kemudian hitungan dari APBN, Pak, ini ya karena kita nggak punya apa, kita punya ini, pastinya begitu. Jadi tolong dikasih air mata ya Pak Asin itu juga penuh loh. Kemudian belum menjadi prioritas pembangunan. Meskipun sektor properti secara riset sudah membuktikan kontribusinya kepada ekonomi Indonesia. PDB 14-16%, menyerap tenaga kerja 14 juta sampai 17 juta. Ini riset dari UI. Kemudian industri terkaitnya 184 industri. Yang punya cek akan bahagia dengan Pak Hasim doanya akan banyak Pak. Pak Hasim kebijakannya perumahan. Yang punya grendel akan doanya banyak. Yang bikin keramik doanya banyak. Tenaga kerja Pak banyak sekali akan terserah. Kemudian kontribusi terhadap APBN 9%, terhadap APBD 35 dan 55%. Pak Hasim dan semua yang ada di sini, yang 55% saya mendapatkan faktual. Itu adalah disampaikan wali kota Serang, wali kota Cilegon, di mana kota Cilegon bukan dikenal sebagai kota hidup rumahan, tetapi PAD itu 55%. Itu dicatatkan kepada kita dan ada saksinya dari DPD Banten. Silahkan berdiri. Pada saat musyawarah beliau mengatakan terima kasih PAD-nya dari waktu itu 25%. Jadi ini adalah sebuah realitas yang harus kita lihat. Kemudian juga bisa mengurangi kemiskinan dan pastinya stunting. Bapak Ibu, kita tahu program andalan program dari kepedulian sosial Prabowo Gibran adalah memberi makan.
enak-enak. Bahkan bukan makan siang lagi sekarang, makan pagi dan makan siang. Dan jujur kemarin kita sama Pak Budiarsa ada di JCC, ya. Beliau selalu bergetar tuh kalau udah bicara mengenai orang miskin. Nah, mari kita support. Program 3 juta rumah tangga akan juga mengurangi kemiskinan dan akan menekan stunting. Jadi lingkungan perumahan kita harus terbaik. Tepuk tangan untuk kita. Kemudian Bapak kita sampaikan propertinomik. Ini adalah bahasa kita untuk mendapatkan perhatian ya Pak ya. Ini saya terbuka aja. Tetapi kalau bahasa ekonominya, bahasa manajemennya adalah kita memberikan address positif. Karena ada permasalahannya, kemudian ada kontribusi positif itu, maka kita bukan cocokologi, tetapi ini adalah bagian desain kita untuk menyampaikan kepada orang tua kita, pemerintah, bahwa properti ini bisa menjadi penumbuh ekonomi. Kita berpendapat, dan alhamdulillahnya sama. Kita banyak berguru sama Pak Boni, kawan saya Pak Budiman, tapi kalau dari Bang Fahri belum masih Pak ilmu, saya nggak ada masalah apa gitu. Semoga setelah ini saya dikasih ilmunya. Karena Pak Fahri langsung nyatat semuanya nih Pak. Jadi insya Allah lah ya. Jadi nanti ada koreksi, sampaikan kita Pak. Kemudian empat pilar properti adalah adanya institusional. Keharusan adanya Kementerian Perumahan. Kenapa? Oh itu simbol keberpihakan, simbol kepastian usaha, simbol ketersediaan anggaran, simbol breakthrough terhadap masalah-masalah yang terjadi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Satgas Perumahan karena insya Allah akan ada Kementerian Perumahan. Walaupun saya agak songong juga Pak, karena 3 bulan 4 bulan yang lalu sebelum Bapak menyampaikan pun saya 95% saya yakin akan ada Kementerian Perumahan. Karena Pak, biar teman-teman tidak resah. Kan mukanya susah terus Pak ini. Yang kedua Pak, kepastian penganggaran. Maka subsidi perumahan itu tumbuh value menjadi barang. Barang tumbuh value-nya. Pasti ada output ekonominya. Dan uangnya kembali sebenarnya subsidi itu. Beda kemarin, makanya begitu Pak Boni menjelaskan ada bahasa saya membacanya adalah subsidized facelift. Jadi kayak mobil, barang uang subsidinya tetap ada, tetapi menjadi instrumen lain. Dan itu dasar, itu menjadi sebuah, nanti akan ada penjelasannya dari Pak Boni, karena Pak Boni nanti akan uh, diskusi Pak untuk yang hasil. Saya bercepat sedikit, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kemudian kebijakan, alhamdulillah kami juga sudah merilis Pak, melis semuanya per departemen, per kementerian, per badan, sehingga insya Allah itu juga bisa menjadi bagian yang akan mendorong percepatan. Kenapa? Bagaimana properti menjadi dinamis kalau ekosistemnya tidak mendukung? Ini bahasanya Pak Boni itu keren. Jadi tepuk tangan buat Pak Boni. Ya enggak, saya disalahin Pak Asin, Pak, jadi Bapak harus bisa bertanggung jawab, itu yang itu. Kemudian kami juga bahasanya melakukan diskursus Pak. Kita punya acara TV 4 kali di CNBC, ya, dan salah satunya sponsornya di sebelah Bapak, Pak Nixon. Jadi walaupun suka salah-salah, tapi dia baik hati juga Pak. Ya. Kemudian dari BSI juga menjadi sponsor. Terakhir kita diskusi di Desi Insight di CNN Pak. Kenapa begitu Pak? Karena kita sebagai anak butuh perhatian. Karena kita pelaku ini insya Allah selalu menemukan beberapa tenaga kerja, tapi tadi Pak kadang-kadang bingung, tiba-tiba ada aturan begini, dan hari ini pun ada ketidakpastian Pak. Iya, pasti tahu.
karena sudah dipesan-pesanin Pak. Tapi insya Allah dengan ini kita dengan apa yang menjadi kebijakan nanti kondisi saat ini Pak, FLDP kita sudah habis kuota dan 34 itu sudah diputus 2 bulan yang lalu. Betapa Pak cash flow-nya Pak, betapa kalau bahasanya teman-teman tuh agak ngeri, saya nggak enak menyambutnya di Bapak karena sudah dari. Tepuk tangan buat kita Pak Budiman Sujatmiko, Pak. Pak Ridha boleh tarikan kursi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah sebuah eh, kesimpulan. Program 3 juta rumah kami melihatnya sebagai sebuah exit strategik yang fenomenal, sebagai berkah yang kami tunggu. Jadi tepuk tangan buat program 3 juta rumah. Dan ini adalah bagian puzzle yang kami tidak sanggup membacanya kemarin-kemarin, Pak. Kami kemarin membuat proposal eh, dan pendamping dan sebagainya. Ternyata ini jawabannya lebih dahsyat. Jadi memang kadang-kadang kita butuh prihatin 9-10 tahun dulu baru dapat berkah. Mau prihatin terus atau mau dapat berkah? Nah, tepuk tangan. Kami melihat Kementerian Perumahan sebagai leader yang bisa menjadi konduktor, sebagai eksekutor, sebagai problem solver, bahkan bisa menciptakan breakthrough. Ini memang membutuhkan dukungan keberpihakan dari Presiden. Dan sebagai postman, boleh saya menggunakan bahasa Bapak, sebagai petugas pos, Bapak membesarkan, semoga Bapak bisa diberikan kesehatan dan punya energi yang tinggi terus, sehingga problem-problem itu di antara kementerian bisa diselesaikan melalui Bapak. Terakhir Bapak, kami menyampaikan komitmen. Kami sangat memahami dan akan mensupport program 3 juta rumah. Siap? Ya. Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan anggaran FLDP 300.000 tahun 2025 adalah akomodasi dari perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap properti. Jadi 300.000 ya. Siap bangun terus. Pembangunan 2 juta rumah di pedesaan kami melihat sebagai upaya pembangunan 2 juta rumah bagian dari create market dan sustainable business property ke depan. Ada market yang harus ditumbuhkan dan perbankan. Semoga Pak Nixon sudah punya bisnis plan untuk punya kantor cabang di kecamatan. Di kota biar semangat Pak Nixon ini. Atau Pak Nixon sudah melihat bank yang punya cabang dan layanan sampai kecamatan. Tepuk tangan. Semoga saja kenapa tidak ya. Jadi kami yang terakhir Bapak, kami menyiapkan eh, riset dengan LSI itu ada bagian tadi mencari perhatian kepada pemerintah karena kontribusi yang sudah bagus berupa PDB, APBN dan sebagainya karena ada menarik dan nanti insya Allah akan ada diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Boni. Terakhir dan hasil dari riset Pak, setiap 3,5 sampai 7 miliar dolar itu memberikan pertumbuhan 0,5%. Dan hari ini adalah bagian cara kita untuk mensugesti kita semuanya, mendorong kita semuanya punya perspektif sama bahwa properti adalah alat penumbuh ekonomi, menekan stunting, dan juga untuk menurunkan kemiskinan. Dan terakhir, Bre, insya Allah akan support pembangunan 2 juta rumahnya di pedesaan dan pesisir, Pak, dengan menyiapkan diklat bagi entitas yang akan ditunjuk pemerintah dalam pembangunan rumah di pedesaan. Terima kasih semuanya, bahagia selalu, dan senyum dulu. Karena dengan senyum hati kita lega,
dan pastinya nggak ada masalah di keluarga. Kalau ada masalah keluarga, insya Allah kita bisa bantu. Kasih nomor telepon istrinya saja, akan kita bantu. Re adalah solusi properti masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.